Savage Creature. Filem ini menceritakan tentang menjelang hari penghakiman, para kanibal predator menculik dua wanita gelandangan yang menyimpan rahasia mengejutkan. Mereka adalah vampir kuno. Setelah bentrokan berdarah, para vampir tiba-tiba dihadapkan dengan krisis apokaliptik saat makhluk asing pencuri jiwa menyerang dan menyerang umat manusia, mengubah korban mereka menjadi zombie pemakan daging. Kekuatan jahat bertabrakan dalam pertempuran dahsyat untuk mendapatkan dominasi dari makhluk lainnya. Okey, filem ini disutradarai oleh Richard Lowry dan dirilis pada tahun 2020. Sebelum lanjut, Mimin kembali mengingatkan bahawa video ini merupakan konten spoiler filem. Mimin sangat menyarankan untuk kalian supaya menonton filmnya terlebih dahulu secara utuh. Karena menonton filem full secara langsung akan terasa jauh lebih baik daripada menonton video spoiler. Okey, tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja gaskan ke alur ceritanya. Filem ini diawali dengan dua kanibal pemangsa iaitu Liz dan anaknya Darby yang menculik dan membawa pulang seseorang wanita ke rumahnya sebagai santapan mereka. Darby membawanya ke sebuah kamar, kemudian Liz menyuntikkan wanita itu dengan suatu cairan. Tak lama kemudian mereka membawanya ke kamar mandi. Darby lalu mengambil sebuah pisau dan menusuk di bagian perut sang wanita. Darby juga mengambil sebuah kapak dan memotong-motong bagian tubuh wanita itu. Malam harinya, Liz memasak daging si wanita yang mereka bunuh dan menyantapnya. Liz dan Darby adalah kanibal religius yang telah mengambil korban selama bertahun-tahun. Mereka selalu percaya bahawa penguasa bekerja dan selalu memberikan mereka makanan dan memberkatinya. Setelah mereka selesai menyantap hidangan, Liz dan Darby mendengar dentuman keras hingga membuat rumah mereka bergetar. Stasiun berita kemudian memberitakan bahawa dentuman itu berasal dari tabrakan meteor. Keesokan harinya, Liz dan Darby membawa beberapa potongan daging dan bagian tubuh wanita yang mereka bunuh ke suatu tempat dan menguburkannya. Mereka kemudian kembali pulang dengan mobilnya. Di perjalanan, Liz dan Darby melihat dua wanita yang berjalan di jalanan yang sepi. Mereka tersenyum dan berniat menjadikan kedua wanita itu sebagai santapan mereka berikutnya. Mereka tidak tahu bahawa dua wanita itu adalah vampir yang telah melakukan perjalanan di seluruh dunia. Liz dan Darby lalu berbalik arah dan menawarkan tumpangan kepada wanita itu. Kedua wanita itu adalah Ross dan sahabatnya Ursula. Liz mulai basa-basi dan mengajak mereka mampir ke rumahnya agar ia bisa melancarkan aksi kanibalnya itu. Tak lama kemudian, mereka pun sampai ke rumah. Darby kemudian mengantarkan Ross dan Ursula ke kamar mandi di lantai atas agar mereka bisa membersihkan diri mereka. Ross dan Ursula sedikit curiga dengan perlakuan baik dari Liz dan Darby, namun mereka tetap mengikutinya. Darby kemudian memberikan mereka berdua kamar mandi. Ross mulai mencari sesuatu apa yang ada di dalam sana, sementara Liz mempersiapkan suntikan untuk membius mereka berdua. Liz dan anaknya sangat senang bisa mendapatkan dua manusia lagi untuk santapan mereka. Sementara itu, Ross menemukan sejumlah uang di lemari kamar mandi. Sementara Ursula tidak mendapatkan apa-apa dan mereka harus keluar dari rumah itu. Namun tiba-tiba Ross melihat bercak darah di bathtub kamar mandi. Mereka semakin curiga. Mereka yang sudah semakin curiga kemudian turun menemui Liz dan meminta izin untuk kembali melanjutkan perjalanan. Namun Liz berusaha menahan mereka untuk pergi dan kembali menawarkan mereka untuk menginap di rumahnya. Ross terus menolak, namun Liz dan anaknya Darby tak kehabisan akal. Ia kemudian menawarkan beberapa topi untuk mereka berdua. Ross dan Ursula mulai kelihatan ketakutan. Darby lalu mengajak Ursula memilih beberapa topi di ruangan yang lain, sementara Ross bersama Liz di ruangan itu. Liz pun mulai berbincang dengan Ross untuk mengalih perhatian. Di ruangan yang berbeda, Darby mulai memperlihatkan beberapa topi yang mereka miliki dan meminta Ursula untuk memilih yang ia suka. Namun tak lama kemudian, Darby menyuntikkan cairan bius itu ke leher Ursula. Begitu juga Liz, ia melakukan hal yang sama kepada Ross. Ross dan Ursula menyadari hal itu, berusaha melawan namun mereka terjatuh karena obat bius yang disuntikkan kepada mereka. Dan keduanya tak sadarkan diri. Liz dan Darby kemudian mengikat mereka lalu membawanya ke sebuah kamar dan menyuntikkan cairan itu lagi seperti korban-korban sebelumnya. Tak lama kemudian, Darby membawa Ursula ke bathtub kamar mandi dan bersiap membunuh dan memutilasi tubuhnya.
Sementara itu, Liz harus ke kota membeli persediaan untuk memasak daging kedua wanita itu sebagai hidangan mereka selanjutnya. Hari semakin gelap dan Darby mulai melakukan aksinya. Ia mengambil pisaunya dan menusuk bagian perut Ursula. Ia kemudian mengambil kapak dan memotong tangannya. Darby telah memotong tangan Ursula, namun tiba-tiba tangannya utuh kembali. Darby mulai panik. Ia lalu memotong tangan Ursula lagi, namun saat ia berpaling, tangannya kembali utuh. Kali ini Darby sangat panik. Ia bertanya kepada Ursula siapa ia sebenarnya. Tiba-tiba saja Ross muncul dari belakang dan memperlihatkan siapa mereka sebenarnya. Ross dan Ursula yang telah berubah menjadi vampir menyerang Darby lalu menggigit leher dan meminumnya darah. Darby pun tewas di tempat. Sementara Liz masih di perjalanan, mereka sudah berencana untuk menghabisi wanita tua itu. Ross kemudian beranjak dan mengambil tasnya, namun tiba-tiba ia mencium semacam bau busuk di dalam sebuah lemari pendingin dan ia melihat sesuatu di dalamnya. Ia menertawakan apa yang ia lihat. Ross kemudian kembali ke kamar mandi, tempat di mana mayat Darby berada dan mengambil kayu berujung runcing dari dalam tasnya. Mereka lalu menancapkan kayu itu tepat di bagian dada mayat Darby. Beberapa saat kemudian, Liz, si wanita tua kanibal itu pun kembali. Ia masuk ke dalam rumah dan memanggil-manggil Darby, namun Darby tidak menjawab. Liz kemudian naik ke kamar mandi di ruangan atas dan melihat anaknya telah tewas di bathtub kamar mandi. Ia sangat ketakutan dan bergegas turun dari sana dan mencari pistol. Namun Ross dan Ursula mengikutinya dari belakang. Liz sangat ketakutan dan tidak menyangka dua wanita yang ia ingin jadikan santapan malah akan membunuhnya. Ia lalu menembaki mereka dengan pistolnya, namun pelurunya tak berpengaruh terhadap mereka. Ross dan Ursula telah mendekatinya dan menyerang wanita tua itu hingga tewas. Mereka kemudian juga mengambil kayu runcing dari dalam tasnya dan menancapkan di dada wanita tua itu seperti yang mereka lakukan pada Darby sebelumnya. Setelah selesai membunuh keduanya, Ross dan Ursula berencana memasukkan kedua mayat itu ke dalam lemari es yang ada di ruangan yang berbeda. Mereka kemudian ke tempat lemari es itu berada dan meminta Ursula untuk membukanya. Setelah Ursula membukanya, ia melihat potongan kepala dan beberapa potongan tubuh manusia di dalamnya. Mereka menyadari bahwa Liz dan anaknya Darby adalah manusia kanibal dan ingin menjadikan mereka sebagai santapan berikutnya. Namun malah Ross dan Ursula yang menjadikan mereka santapan. Ross dan Ursula pun tertawa terpingkal-pingkal mengingat hal itu. Di malam harinya, Ross dan Ursula berendam di bathtub dengan darah Liz dan Darby. Mereka mulai menyalahi diri mereka yang bahkan tidak bisa lagi mendeteksi bahaya yang ada di sekitarnya. Sehingga mereka hampir saja jadi santapan para kanibal. Mereka menyadari bahwa indera vampir mereka mulai tumpul karena pada beberapa dekade sebelumnya mereka lebih banyak meminum darah-darah beracun di mana manusia menggunakan kokain, heroin, juga opium. Itu adalah racun murni bagi kalangan vampir seperti mereka. Namun tidak dengan kali ini, Ross mempercayai bahwa darah Liz dan Darby adalah darah yang paling murni dan suci selama bertahun-tahun. Karena walaupun Liz dan Darby adalah kanibal, namun mereka selalu menjaga diri mereka agar tetap bersih. Ross pun kemudian meminum darah itu. Ross dan Ursula menyadari betapa susahnya hidup di masa sekarang ini, di mana teknologi telah berkembang pesat. Ross mempunyai satu doa yang berharap dikabulkan, yaitu pemadaman jaringan listrik global, menjatuhkan umat manusia kembali ke abad kegelapan. Karena pada saat itu terjadi mereka bisa dengan mudah mencari makanan, menghisap darah manusia, dan bertahan hidup. Keesokan harinya Ursula menyadari ada masalah. Ia kemudian memutarkan siaran radio dan memberitahukan bahwa ada gelombang meteor jatuh. Penyiar juga memberitahukan bahwa ratusan saksi mata di tempat kejadian itu melihat adanya organisme yang hidup menetes dari dalam puing-puing meteor jatuh. Sang reporter yang meliput langsung juga melihat meteor itu pecah seperti telur. Di dalamnya ada makhluk hidup berdaging. Ia juga mengabarkan bahwa makhluk itu bertentakel seperti makhluk laut. Tak lama kemudian, terdengar suara teriakan dari sang reporter. Ia pun dimangsa oleh makhluk aneh itu. Penyiar berita juga menghimbau kepada warga sekitar agar tetap berlindung di dalam rumah hingga bantuan tiba. Ross dan Ursula tak menyangka hal ini pun bisa terjadi. Tentunya hal ini akan menghambat siklus hidup mereka. Mereka pun memutuskan untuk pergi dari tempat itu. Mereka pun akan menggunakan mobil dan mengambil tasnya. Ross juga meminta Ursula untuk mengambil pistol dan amunisi yang dimiliki Liz di rumah itu. Mereka pun bergegas keluar dari rumah itu dan menuju ke mobil.
Namun tiba-tiba mereka mendengar suatu teriakan dari dalam hutan. Rose yang penasaran ingin melihat apa yang terjadi di sana agar ia mengetahui apa yang sedang mereka hadapi sekarang. Mereka mulai mendekati asal suara itu dan melihat makhluk aneh sedang memangsa manusia. Tiba-tiba mereka kembali mendengar teriakan wanita dari arah yang berbeda. Mereka pun kemudian melihat makhluk aneh yang sangat besar lagi di sebelah sana. Mereka mulai panik dan menembaki makhluk aneh itu. Namun tiba-tiba sekelompok manusia yang telah berubah menjadi zombie yang sangat ganas mengejar Ross dan Ursula. Ross dan Ursula kemudian berlari dan masuk kembali ke dalam rumah. Namun para zombie itu berhasil masuk lewat pintu belakang dan menyerang mereka. Ross dan Ursula mulai menembaki para zombie itu. Salah satu zombie menggigit tangan Ursula dan Ross segera menembaki zombie itu hingga tewas. Karena Ursula adalah seorang vampir, maka ia bisa dengan cepat memulihkan luka gigitan zombie pada tangannya. Ross menyadari bahwa zombie-zombie itu tidak bisa melukai mereka. Namun mereka bisa membunuh para zombie itu dengan menembaknya saja di kepalanya. Beberapa saat kemudian mereka kembali mendengar suara teriakan dan raungan dari luar. Ternyata di luar sana terlihat seorang pria dan seorang wanita sedang dikejar para zombie. Mereka kemudian mengedor pintu rumah Ross dan Ursula berada dan masuk ke dalamnya. Mereka adalah Bapak Cooper dan Sister Gigi yang bisu. Mereka adalah pendeta dan asistennya. Bapak Cooper menanyakan apakah Liz dan Darby berada di sini. Namun Ursula menjawab bahwa mereka berdua pergi beberapa waktu yang lalu. Yang pada kenyataannya Liz dan Darby telah tewas mereka bunuh. Bapak Cooper kemudian menjelaskan bagaimana harus membunuh para zombie itu dan mengapa mereka terus mengejar mereka. Malam harinya para zombie masih mengepung rumah tempat mereka berada. Bapak Cooper kemudian melakukan ritual meminta pertolongan kepada Tuhannya. Namun saat ia membuka sebuah ruangan lainnya, ia melihat mayat Liz dan Darby di sana. Bapak Cooper bertanya apa yang telah Ursula dan Ross lakukan kepada mereka berdua. Ross dan Ursula kemudian menjelaskan bahwa Liz dan anaknya itu adalah manusia kanibal dan meminta Bapak Cooper melihat di fridge di mana di sana terdapat banyak daging manusia yang disimpan oleh Liz dan anaknya Darby. Namun Bapak Cooper tidak mempercayainya. Ia menganggap itu adalah sebuah kebohongan. Bapak Cooper kemudian menyadari bahwa mereka adalah vampir dan mengusir mereka dari tempat tersebut. Sister Gigi kemudian menembak Ross dan Ursula dengan pistol, namun tidak berpengaruh apa-apa di tubuh mereka. Tiba-tiba terdengar suara tembakan. Bapak Cooper bergegas melihat ke arah asal suara. Ternyata Sister Gigi telah diserang oleh sekelompok zombie yang berhasil masuk ke dalam rumah. Zombie itu juga menyerang Bapak Cooper, tetapi Ross dan Ursula membantu mereka dengan menembaki para zombie hingga tewas. Melihat kebaikan Ross dan Ursula, Bapak Cooper tidak jadi mengusir mereka dari tempat itu. Beberapa saat kemudian kembali terdengar suara kegaduhan dari ruangan atas. Sepertinya para zombie menerobos masuk. Sementara Bapak Cooper dan Sister Gigi melihat ke ruangan yang lain. Ross dan Ursula menuju ke ruangan atas dan melihat apa yang terjadi di sana. Tiba-tiba saja zombie muncul dari arah belakang dan menyerang Ross. Beruntung Ursula berhasil menembaki zombie itu hingga tewas. Sementara itu di sisi lain Bapak Cooper dan Sister Gigi juga diserang sekelompok zombie. Sister Gigi mulai menembaki para zombie. Namun salah satu zombie menyerang ganas ke arah Bapak Cooper. Zombie tersebut memasukkan jarinya ke dalam lubang bola mata Bapak Cooper dan membelah kepalanya. Mengerikan sekali. Sister Gigi yang melihat pemandangan itu sangat ketakutan dan bergegas keluar dari ruangan itu. Namun tiba-tiba seekor monster muncul dan menghisap tubuhnya. Ross dan Ursula memantau dari jendela atas dan merencanakan untuk keluar dari tempat itu. Mereka mulai keluar dari ruangan atas dan hendak turun ke bawah. Namun tiba-tiba Sister Gigi yang telah berubah menjadi zombie muncul dari bawah tangga dan hendak menyerang mereka. Namun Ross dan Ursula langsung menembaki kepalanya hingga tewas. Mereka lalu turun dan mengambil tasnya, kemudian bergegas keluar dari rumah itu dan menembaki para zombie yang telah menunggu di luar. Ross dan Ursula terus berlari dan masuk ke dalam sebuah mobil. Sementara para zombie mulai menyerang mobil mereka. Mereka terus memacu laju mobilnya dan berhasil lolos dari kejaran para zombie. Mereka terus melaju tanpa tahu kemana mereka akan pergi. Di tengah perjalanan mereka kehabisan bensin. Ross dan Ursula kemudian turun dan melihat ke sekelilingnya. Lalu melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki ke dalam hutan. Setelah beberapa saat berjalan mereka melihat sebuah rumah dan masuk ke sana. Di dalam rumah tersebut, mereka melihat ceceran darah yang masih segar. Mereka kemudian mencari asal darah tersebut. Mereka menemukan makhluk asing di sana yang menyerang para manusia dan menjadi zombie.
makhluk itu telah mati. Ursula kemudian membedah makhluk asing itu dan mengambil sesuatu yang ada di dalam tubuhnya. Ursula mulai menganalisi organ yang ia temukan di sana. Ternyata itu adalah otak sekaligus jantung dari si makhluk asing. Makhluk itu mati karena ada yang memanahnya tepat pada bagian itu. Dengan begitu, Ursula telah mengetahui di mana titik lemah dari si makhluk asing lainnya yang masih berkeliaran di luar sana. Mereka bisa membunuhnya dengan mudah. Namun tiba-tiba sejenis serangga menggigit Ursula hingga Ursula lemah dan terjatuh. Sehingga serangga itu seolah membiusnya. Lalu sejenis serangga lain juga menggigit Rose. Ia juga menjadi lemah dan terjatuh. Lalu makhluk asing itu turun dari atas dan menghisap tubuh mereka. Dan cairan berbusa pun keluar dari mulut Ursula dan Rose. Keesokan harinya, Rose dan Ursula terbangun dan melihat Rose tergeletak di dekatnya. Ia pun mengira bahwa Rose telah mati. Ia sangat sedih dan terus meminta Rose untuk bangun. Beberapa saat kemudian Rose bangun dan berkata, "Kita seimbang." Ternyata ia hanya berpura-pura mati. Ursula sangat kesal karena ia berpikir telah kehilangan sahabatnya. Rose mengatakan kepada Ursula bahwa makhluk itu telah pergi. Makhluk itu menghisap jiwa-jiwa manusia, namun mereka tidak mendapatkan itu pada Rose dan Ursula karena mereka adalah vampir dan jiwa mereka kosong. Dan mereka bersiap untuk memulai hari baru. Mereka kemudian mempersiapkan perlengkapan dan juga senjata, lalu keluar dari rumah itu dan memanah para makhluk-makhluk asing yang sedang berterbangan di udara tepat di titik kelemahannya. Makhluk aneh itu satu persatu jatuh dan mati. Rose dan Ursula berhasil membunuh semua makhluk asing berbahaya itu. Dan mereka pun bisa kembali melanjutkan perjalanannya dan merencanakan kehidupan mereka selanjutnya untuk beberapa abad ke depan. Dan filem pun tamat.